Artinya gini, saya cuma ingin mengatakan kepada pertimbangan mengenai temannya teman, bisnis yang bisnis sebenarnya eh, tidak selalu buruk, tapi ada beberapa hal yang juga harus diwaspadai. Makanya pertimbangan terpenting adalah mau teman atau nggak teman, mau keluarga atau misalnya contoh gitu. Intinya sebenarnya harus ada dua kemampuan yang harus dia miliki. Oke. Ya, satu dia harus memiliki karakter. Jadi K yang pertama adalah karakternya bagus, yang kedua adalah kompeten. Smart Business. Podcast Smart Business hadir lagi untuk Anda Smart Listeners bersama dengan Pak Antoni Dio Martin yang akan sharing-sharing seputar dunia bisnis, tapi kalau kita lihat dari sisi kecerdasan emosi. Halo Pak Antoni. Hai Mbak Tasya. Kita ngomongin di hari ini soal teman ya teman, bisnis ya bisnis. Iya. Karena kadang-kadang gitu kalau kita berteman karena udah cocok, udah klop banget gitu, lengket, oh ini dia bestie aku, partner aku. Iya. Hingga akhirnya memutuskan, oke, Pak Antoni, saya mau berbisnis dengan dia. Ini merupakan sebuah keputusan yang tepat gak sih Pak Antoni? Padahal ada statement yang mengatakan bahwa kalau teman ya udah sebatas teman aja, jangan sampai jadi partner bisnis. Menurut Pak Antoni gimana? Jadi gini, nggak selalu juga seperti itu, ya. Tapi ada hal yang perlu diwaspadai. Oke. Jadi kalau kita lihat di contoh, misalnya Steve Jobs itu kan punya teman soulmate dia di dalam bisnis, Yes. namanya Steve Wozniak, ya. Dan itu kemudian ternyata sangat luar biasa yang membuat Apple bisa sampai menjadi seperti sekarang. Jadi kalau kita katakan apakah teman selalu buruk, nggak juga. Karena apa? Ada beberapa yang sebenarnya sisi positif ketika teman itu bisa menjadi partner bisnis. Satu, karena kita kan udah kenal. Kenal, Ya, benar. udah tahu tentang karakternya. Sehingga nggak perlu mereka-reka lagi ini orang seperti apa, karena udah tahu. Yang kedua, karena teman biasanya kadang-kadang ngomongnya bisa ceplos-ceplos juga sih, Iya, gitu. Karena lebih kan, terbuka teman lebih gitu terbuka, ya. betul. Dan yang ketiga juga karena sifatnya teman. Jadi kadang-kadang tidak perlu terlalu formalitas, tidak perlu terlalu banyak hal, karena dalam hal itu akan jauh lebih gampang, lebih mudah urusannya. Nah, itu beberapa sisi-sisi positif kalau kita bicara mengenai teman. Tapi of course di sisi sebaliknya juga ada masalah juga. Kalau tadi dikatakan kadang-kadang karena ini teman bisa ceplas-ceplos, tapi ada juga yang sebaliknya, justru karena teman jadi mau ngomong jadi nggak enak hati. Gini, saya punya sebuah pengalaman juga sebenarnya saya alami, dan itu terkait dengan pengalaman saya di mana waktu ketika awal saya membangun bisnis itu saya pernah merekrut pasangan dari salah satu teman saya, ya. Jadi karena teman saya cerita kalau suaminya ini ya nggak punya pekerjaan dan sebagainya, akhirnya kemudian oke lah gitu. Bisnis kita lagi berkembang, akhirnya karena saya kenal dengan pihak keluarganya, suaminya kemudian kita karyakan, dan ternyata nggak bisa kerja, sehingga akhirnya setelah masa probation dan kita perpanjang lagi, memang ternyata kemampuannya nggak nyampe. Ya, akhirnya kemudian dengan berat hati kita harus kemudian meng-cut orang tersebut. Nah, saya nggak enak banget gitu ketika harus menyampaikan kepada si istrinya itu, karena itu kan teman gitu, ya, teman sekolah gitu, gimana caranya ngomong dan sebagainya. Dan benar istrinya menerima dengan nggak enak gitu, dia kok teman kok begitu gitu, dan akhirnya cukup lama gitu. Dan hubungan kita jadi nggak enak. Ya, tapi saya merasa ini kan pertimbangan. At least saya sudah mencoba untuk membantu, tapi kan nggak bisa seterusnya dengan kayak begitu deh, karena itu merusak bisnis gitu. Nah, jadi itulah hal-hal yang kadang-kadang jadi masalah sebenarnya. Artinya gini, saya cuma ingin mengatakan kepada pertimbangan mengenai temannya teman, bisnis yang bisnis sebenarnya tidak selalu buruk, tapi ada beberapa hal yang juga harus diwaspadai. Makanya pertimbangan terpenting adalah mau teman atau nggak teman, mau keluarga atau misalnya contoh gitu. Intinya sebenarnya harus ada dua kemampuan yang harus dia miliki. Oke. Ya, satu dia harus memiliki karakter. Jadi K yang pertama adalah karakternya bagus, yang kedua adalah kompeten. Ya, jadi kalaupun dia adalah teman, tetap harus diperhatikan karakter dia gimana, sama dia harus punya kompetensi. Sehingga yang terpenting itu bukan urusan apakah dia teman atau nggak teman gitu, tapi apakah dia memang memiliki kemampuan itu, karakternya bagus dan kompetensinya ada. Kalau iya, menurut saya nggak jadi masalah kok.
di dalam bisnis kita. Baik. Ya. Kadang gini Pak Antoni, kedekatan itu ya, kadang-kadang karena terlalu dekat gitu. Ya. Terus kayak tadi juga Pak Antoni bahwa ada empati di sana, saya ingin Ya. membantu. Betul. Ini gimana cara memisahkan ya Pak Antoni Ya. untuk pertemanan dengan bisnis? Ya, nah makanya sebenarnya sama sekali tidak boleh ketika kita memulai sebuah bisnis karena rasa kasihan. Nah, itu kan sebenarnya udah melanggar aturan kita tentang karakter dan kompetensi. Yes. Jadi ketika kita kasihan, artinya mungkin kita tidak mempertimbangkan sisi kompetensi. Cuman udah kasihan aja deh, dia masuk. Tapi sebenarnya dia nggak kompeten. Nah, ketika dia nggak kompeten, apa yang terjadi? Nggak fair buat karyawan yang lain sebenarnya kan? Karyawan lain sudah capek, susah berusaha untuk mengejar kompetensinya. Tahu-tahu misalnya contoh, cuman karena gara-gara teman, bisa menduduki posisi yang di atas. Akhirnya orang merasa, di sini gimana sih nggak profesional? Yes. Teman cuman karena teman aja kemudian bisa menduduki posisi seperti itu, saya kerja capek-capek buat apa? Akhirnya kemudian orang mungkin akhirnya resign. Jadi itu loh sebenarnya yang perlu jadi perhatian buat kita gitu. Menjadi pertimbangan terbesar lah ya pada waktu ketika kita merekrut teman kita gitu dalam bisnis. Baik. Berarti ada kompetensi dan juga ada karakter di sana. Persis. Karakter apa yang dibutuhkan Pak Antoni? Apakah dia harus ya match sama kita? Ya. Atau orangnya harus yang kayak gimana? Iya. Jadi kalau kita bicara tentang karakter itu sebenarnya adalah hal yang paling gampang ya, karakter utama di dalam bisnis lah. Misalnya apakah orang itu bisa dipercaya atau tidak. Trusted. Karena gini, sakitnya ketika berbisnis dengan teman adalah ketika terjadi pengkhianatan. Yes. Jauh menyakitkan disakiti oleh orang yang kita nggak kenal, partner yang sebelumnya kita nggak kenal, daripada disakiti oleh orang yang ternyata itu adalah teman kita sendiri. Dan ini kejadian loh. Saya masih ingat salah satu peserta kita itu pernah cerita betapa menyakitkan itu, sampai dia bilang sampai sekarang Pak, itu udah puluhan tahun, tapi itu menyakitkan sekali. Jadi temannya ini nggak ada pekerjaan dan dia libatkan untuk akhirnya kemudian mereka berkongsi dan kemudian sama-sama bangun bisnis. Dan ketika setelah jalan bisnisnya bertumbuh, tahu-tahu apa yang terjadi? Temannya ini ternyata ya menggunting di dalam lipatan. Jadi bikin bisnis yang lain, entity bisnis yang lain, tapi di bisnis yang sama. Jadi kalau misalnya datang ke customer, Bapak nggak mau ya, ini terlalu mahal ya Pak, nggak apa-apa Pak, kita punya produk yang lain Pak, yang Bapak bisa gini, tapi bukan dari institusi ini, bukan dari lembaga ini, Bapak bisa hubungi saya. Jadi akhirnya kemudian temannya itu bikin bisnis yang mirip, tapi dengan entitas yang berbeda. Dan ujung-ujungnya apa yang terjadi? Bisnis yang dia bangun bersama dengan temannya itu akhirnya makin lama makin kolaps. Dan dia bingung, diurus kok makin kurang, malah kemudian temannya ini yang makin sukses. Dan ujung-ujung akhirnya kemudian bisnisnya harus ditutup, malah kemudian bisnisnya temannya kemudian dijalankan. Dan itu menjadi sesuatu yang menyakitkan. Pengkhianatan seperti itu. Benar. Nah, makanya kalau kita bilang salah satu challenge terbesar dari menjalankan bisnis bersama dengan teman adalah itu. Karena dekat, kadang-kadang ikatan emosi itu bisa menjadi sangat menyakitkan ketika kejadian yang tidak menyenangkan itu terjadi. Yes. Ya, jadi itu beberapa pertimbangan resiko yang memang harus kita pertimbangkan waktu ketika kita menjalankan dengan bisnis dengan teman kita. Makanya kenapa tadi menjawab pertanyaan karakter apa? Nah, yaitu karakter bisa dipercaya, integritasnya teman kita. Sebenarnya pada waktu ketika kita sekolah, kuliah, atau bermain, sebenarnya dari situ tuh bisa dinilai kok sebenarnya. Ya, hal-hal yang kecil, misalnya contoh apakah dia sering minjam duit terus gak dibalikin, itu kan sebenarnya bisa menjadi semacam penilaian kita untuk karakter teman kita ini. Yes. Gitu. Ayo smart listeners, ada nggak yang sering pinjam uang gitu sama temannya karena teman gitu ya, Yes, Pak betul. Antoni, udah nanti aja ganti-gantinya. Iya. Nah, dari situ sebenarnya kita bisa menilai kan ini teman partner yang cocok untuk diajak untuk berpartner atau enggak sebenarnya. Nah, kita mesti peka. Baik. Ya. Tapi kan kita nggak bisa Pak Antoni menilai kedalaman hati seseorang. Ya. Oke, dilihat karakternya mungkin oke nih gitu, bagus. Tapi kita nggak tahu ternyata teman kita punya sisi lain nih yang kita nggak pernah tahu. Gimana kita menggalinya Pak Nah, Antoni? makanya ada satu tips yang menarik dari Bob Burlingham. Jadi beliau adalah salah satu kolumnis di majalah In yang terkenal. Dan saya mau merimain buat teman-teman untuk smart listener kita juga. Jadi satu hal yang menarik ketika dia mengatakan kalau kita berbisnis dengan teman kita, ingat jangan lagi menyebut dia sebagai teman.
Oh. Sebut dia sebagai partner. Artinya apa? Profesionalisme tetap dijaga. Nah, makanya termasuk salah satu hal yang paling penting dan seringkali dilupakan adalah orang seringkali berpikir, teman, udahlah nggak apa-apa lah. Ya urusan gampang-gampang, mudah-mudah udah cincai aja gitu. Tapi justru itu yang harus dipertimbangkan, termasuk sebenarnya kontrak harus jelas. Termasuk sebenarnya itu pun harus dipertimbangkan kemungkinan yang terburuk. Nah, seringkali pada waktu ketika kita menjalankan bisnis dengan teman, ini pengalaman saya nih Mbak Tasya, biasanya kalau di awal-awal ketika segala sesuatu belum ada apa-apa, gampang, mudah, ngobrol dan sebagainya. Biasanya tantangan juga terbesar itu adalah pada waktu ketika bisnis berjalan dan berhasil. Biasanya kadang-kadang mulai terjadi ego. Kenapa ya? Kan saya bekerja lebih banyak. Kenapa dia nggak bekerja sama sekali? Kok bisa sahamnya bisa sama, terus pembagiannya sama? Wah, disitulah biasanya sumber percekcokan, pertikaian, konflik terjadi. Dan itu juga banyak yang terjadi dengan startup. Startup yang dimulai dengan pertemanan seperti itu kan sebenarnya justru masalah terbesar seringkali nggak terjadi di awal-awal. Di awal-awal mereka masih kompak. Tapi ketika startupnya mulai bergerak, apalagi ketika startupnya mulai berhasil, biasanya disitulah pertikaian, konflik itu mulai terjadi. Ego mulai terjadi. Makanya sekali lagi balik lagi kepada apa yang dikatakan oleh Bob Willingham ini, kontrak itu mesti jelas. Segala sesuatu mesti tertulis, termasuk mempertimbangkan hal ketika terburuk itu bisa terjadi, apa yang akan dilakukan. Jangan bilang, nggak apa-apa kan itu teman, nggak mungkin lah. Atau lebay aja kali, ini mah nggak usah deh kayak gitu-gitu. Salah, justru biasanya yang nggak dipertimbangkan kadang-kadang ini yang jadi masalah. Karena kita sering ya Pak Antoni kan, lihat gitu kan, perusahaan-perusahaan yang pecah kongsi, kemudian akhirnya harus tadinya bisa maju terus, besar. Ini akhirnya karena atasnya ini yang bermasalah antara teman gitu kan, akhirnya mempengaruhi yang di bawah-bawah. Betul, akhirnya kemudian di bawah juga bingung, ini ikut siapa nih? Dan itu seringkali terjadi ya, gara-gara karena pertemanan kemudian rusak, bisnis rusak, dan akhirnya kemudian organisasi kemudian jadi rusak gara-gara hal seperti itu. Jadi hilangnya double triple ya. Hilang teman, hilang bisnis juga kan? Betul. Organisasi juga hancur. Kita sebagai orang yang mungkin Pak Antoni diajak berpartner, apa yang harus kita lakukan? Harus kita cermati. Jadi kembali kalau kita bicara mengenai bagaimana kalau seandainya kita diajak oleh teman kita untuk hal seperti itu, yang pertama-tama yaitu tadi mindset kita harus mencoba untuk mulai belajar untuk bahwa ini meskipun teman, tetap harus kita perlakukan sebagai partner bisnis. Ketika kita bicara mengenai entitas bisnis, this is my business partner. Jadi bukan lagi, ini teman gue, ini sahabat gue. Bukan, ini adalah bisnis partner kita. Bisnis partner berarti apa? Profesional. Yang kedua, kalau udah kayak begitu, lihat aturannya. Lebih baik di awal-awal, pahit-pahitnya dulu, kesepakatan itu dibuat. Perjanjian itu dibuat. Sehingga kita tahu bahwa seperti apa perjanjiannya, aturannya seperti apa. Dan itu harus jelas. Karena seringkali terjadi begini, kita diajak, dan dijanjiin, gampang, nanti dapat ini, dapat itu, dapat ini, dapat itu. Tapi pada saat ketika kita masuk, tahu-taunya, ya itu kan waktu itu saya cuma ngomong doang, saya cuma sambil lalu, saya cuma menggambarkan aja gitu kan. Nah, bantulah temen kan gitu. Nah itu yang kadang-kadang akhirnya kemudian jadi masalah. Jadi sebaiknya segala sesuatu tertulis dengan jelas, kontraknya juga jelas, perjanjiannya seperti apa. Nah itu akan menghindari kita supaya jangan sampai kemudian kita mengalami pada waktu ketika kita udah bergabung, udah berpartner, tapi kemudian jadi masalah, lantas kemudian akhirnya kemudian baru kayaknya nggak seperti ini, ya udah telat gitu. Baik, itu dia Smart Listeners, tips-tips buat Anda para pembisnis mungkin yang ingin mengajak teman untuk berkongsi gitu kan, bekerja sama. Betul. Atau mungkin untuk Anda yang baru untuk memulai bisnis, mengajak teman Anda, udah sesuai belum sih karakternya gitu kan ya Pak Antoni, difikirkan lagi, kemudian kompetensinya udah cocok dan sesuai. Dan satu hal sebenarnya juga adalah sebisa mungkin kalau itu teman, partner bisnis adalah partner bisnis yang bisa melengkapi kita. Jadi kalau seandainya Steve Jobs itu kan bagus, Steve Jobs itu bagus karena dia jualan. Orangnya ekstrovert. Ada Steve Wozniak yang ahli programmer.
Jadi kemudian itu komplementer gitu, melengkapi. Saling Nah, sebisa melengkapi. mungkin saya selalu menyarankan kalau cari teman untuk menjalankan bisnis, usahakan dia memiliki sesuatu yang bisa memperlengkapi kita. Ya. Oke, seperti cari jodoh ya. Yes, betul. Jadi saling melengkapi gitu. Kalau sama-sama akhirnya saya punya, dia punya, terus ngapain lagi kan gitu. Benar. Yes. Oke, itu dia Smart Listeners insight-insightnya. Untuk Anda para pebisnis, tetap bersama kami untuk mendapatkan insight lainnya hanya di program Podcast Bisnis Smart FM. Kami akan hadirkan lagi topik-topik menarik untuk Anda tentu saja dalam podcast Smart Business bersama dengan Pak Antoni Dio Martin. Smart Business. Lead you better.